Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang two-dimensional beam element atau elemen balok dua dimensi sebagai bagian dari materi perkuliahan finite element method atau metode elemen hingga. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya, serta untuk mendapatkan update terbaru dari video-video seputar analisis struktur dan teknik sipil maupun metode elemen hingga. Jangan lupa aktifkan bel notifikasinya. Selamat menyimak. Adapun fokus bahasan pada two-dimensional beam element ini adalah yang pertama simple plan beam element, jadi elemen balok dalam bidang dua dimensi ya. Kemudian yang kedua adalah review kita terhadap direct method atau metode kekakuan langsung ya. Dan yang ketiga pendekatan formal approach with integral ya, integral tensor B. Dan yang keempat adalah tensor B itu sendiri. Yang kelima, bagaimana mengubah beban-beban merata ya yang bekerja pada batang menjadi beban-beban yang bekerja pada joint atau equivalent joint load. Dan yang terakhir, menghitung tegangan lentur. Di sini diberikan sebuah teori dari simple plan beam ya. Kita ketahui sebuah balok sederhana ya, karena ditempuh oleh tumpuan sendi roll pada masing-masing ujung atau nodal I dan J ya. Dan kita punya sebuah garis netral ya, yaitu sumbu khayal yang melewati pusat berat dari penampang balok tersebut ya, pada penampang I dengan dimensi B dan H. Nah, sebagaimana teori dari Bernoulli ya untuk balok lentur ini, ketika beban bergravitasi bekerja ya, even itu adalah beban uniform load ataupun beban concentrated ya, maka akan membentuk sebuah kelengkungan tunggal atau single curvature dengan kemiringan atau tangensial adalah theta yang kita kenal sebagai slope atau rotasi pada kemudian hari. Nah, kelengkungan ini garis tangensial ya, itu akan kedua buah garis tangensial ya dari masing-masing nodal I dan J itu akan membentuk sebuah kelengkungan yang kita sebut sebagai curvature atau flux. Nah, dari sinilah ya persamaan momen itu kita turunkan, di mana momen sama dengan minus EI ya dikalikan dengan flux. Nah, EI sendiri kita ketahui adalah sebagai beam stiffness atau kekakuan dari balok. Berturut-turut, E adalah modulus elastisitas dari material ya, yang kita gunakan sebagai balok, dan I adalah moment of inertia dari penampang balok tersebut. Jika dia persegi, maka I sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, balik kembali ke flux tadi atau kelengkungan, maka kelengkungan juga bisa kita nyatakan sebagai turunan pertama dari slope ya, atau dari theta terhadap X ya. Jadi EI moment sama dengan minus EI do theta do X. Karena slope itu sendiri adalah merupakan derivatif atau turunan dari do W dx. W di sini ada representasi dari displacement arah sumbu Z ya. Maka momen kita nyatakan sebagai minus EI do kuadrat W do X kuadrat atau turunan kedua dari persamaan lendutan. Masih dalam simple plan beam ya, di sini namun dengan tinjauan adalah direct series method atau metode kekakuan langsung. Prinsip dari metode kekakuan langsung adalah ada hubungan antara gaya yang bekerja dengan kekakuan ya, dengan perpindahan atau yang kita kenal sebagai displacement. Di mana displacement atau perpindahan ini kita punya perpindahan translasi ya dan perpindahan rotasi. Nah, dalam kasus balok maka kekakuan ya itu kita wakilkan dengan atau kita representasikan dengan faktor kekakuan balok yaitu EI per L ya, EI per L. Nah, dalam metode kekakuan langsung yang dinyatakan dengan ekspresi matriks, maka gaya sebagai vektor diberi dengan tanda kurung kurawal dan kekakuan diberi sebagai matriks kekakuan ya, dengan kurung siku, dan displacement dengan merupakan vektor adalah diapit dengan kurung kurawal. Dan untuk menentukan vektor displacement, karena prinsip dasar dari metode kekakuan langsung adalah mencari displacement-nya. Karena apa? Karena kekakuan dan gaya yang bekerja tentu saja telah diketahui. Yaitu vektor displacement sama dengan inverse dari matriks kekakuan dikalikan dengan vektor gaya yang bekerja. Nah, kita kembali ke metode kekakuan langsung ini, di mana komponennya ada dua, yaitu displacement ya, dan vektor dari gaya atau beban yang bekerja. Vektor displacement dalam konteks balok cuma ada dua, yaitu displacement arah vertikal atau kita translasi bisa dinyatakan sebagai W atau bisa dinyatakan sebagai V ya. Nah, dan yang kedua adalah rotasi pada arah Z.
Nah, adapun ekspresi dari komponen matriks kekakuan ya dalam tinjauan metode kekakuan langsung sebagaimana yang ditunjukkan bahwa vektor gaya sama dengan matriks kekakuan di mana komponen faktor kekakuan lenturnya adalah EI ya dengan displacement translasi arah vertikal atau arah Z ya dan rotasi arah Z pada masing-masing nodal. Selanjutnya kita perhatikan deformasi dari kekakuan balok ya dengan perspektif kekakuan balok. Nah, ini dalam finite element kita sebut sebagai shape function atau fungsi daripada bentuk ya. Dan seperti kita ketahui bahwa efek dari deformasi ya tentu saja ada dua. Yang pertama adalah gaya lintang ya, gaya yang bekerja tegak lurus sumbu netralnya dan momen lentur ya. Selanjutnya untuk displacement-nya kita juga punya dua, yaitu displacement arah vertikal atau bisa jadi U3 ya, atau kita sebut sebagai lendutan juga boleh ya, dan rotasi ya atau slope-nya yang bekerja. Nah, dari simulasi pembanan yang kita punya ada 4 ya shape function, baik itu dari deformasi maupun displacement yang masing-masing juga diberi beban virtual load sebesar satu satuan, even itu deformasinya, even juga displacement-nya, dan berturut-turut kita dapatkan N1, N2, N3, dan N4 dalam fungsi X. Nah, selanjutnya kita tulis formula di atas ya, Reward deflection formula. Jadi untuk persamaan lendutan ya, kita bisa nyatakan omega ya karena representasi dari sumbu Z tadi ya, XZ ya koordinatnya. Maka omega dalam sumbu X sama dengan NU. N adalah shape function dan U adalah displacement-nya. Dalam ekspresi matriks, maka bisa dinyatakan sebagai omega X dengan matriks baris shape function dan vektor displacement V atau omega dan theta ya. Bagaimana kita ketahui bahwa curvature atau flux atau kelengkungan itu merupakan turunan kedua dari lendutan ya, atau dalam bahasa matematisnya do kuadrat omega atau W do X kuadrat ya. Nah, do kuadrat omega atau dx kuadrat ini ya merupakan persamaan kuadrat, dan kalau kita kembali ke persamaan sebelumnya tadi ya, persamaan lendutan sama dengan NU ya, maka do kuadrat dx kuadrat NU merupakan sama dengan BU, di mana do kuadrat dx kuadrat adalah do kuadrat dx kuadrat n, itu kita sebut sebagai B yang nanti kemudian kita kenal sebagai tensor B. Nah, kita kembali kepada do kuadrat n dx kuadrat atau B ya, di mana fungsi yang kita dapatkan shape function tadi ya dari deformasi maupun displacement ya akibat beban satu satuan ya, pada masing-masing nodal itu kita turunkan sebanyak 2 kali ya, atau the second order derivative ya. Nah, jadi kita akan dapatkan tensor B sebagaimana yang diekspresikan dalam persamaan 5P. Dalam pembahasan video yang telah lalu dengan judul teori elastisitas ya, baik itu part 1 maupun part 2, kita mengenal yang namanya energi konservatif atau hukum kekekalan energi, di mana internal work sama dengan external work ya. Jadi ada keseimbangan energi di dalam struktur baik untuk kerja gaya dalam maupun kerja gaya luar. Untuk kerja gaya dalam atau di sini diwakili oleh strain energi atau energi regangan yang tersimpan dalam batang atau elemen, pada kasusnya adalah elemen balok ya, di mana strain energi atau U ini sama dengan setengah integral volume dari transpos vektor tegangan dikalikan dengan vektor regangan strain ya, do V ya. Jadi ini masih dalam bentuk integral volume ya, karena konteks kita adalah dua dimensi dan kita ketahui stres itu atau tegangan lentur dalam ini sama dengan mas momen dikali pusat berat atau Y atau setengah bentang ya, Y sama dengan setengah H kalau dalam konteks persegi karena pusat beratnya bentuk tampang persegi adalah di tengah-tengah ya. Maka kita ubah menjadi U sama dengan setengah integral tertentu 0 sampai L do kuadrat ya, do kuadrat omega W do X kuadrat ditransposkan dikalikan dengan EI do kuadrat W dx kuadrat do X. Nah, di sini kita keluarlah EI yang namanya beam stiffness kekakuan balok ya. Nah, kenapa dia muncul seperti ini? Kita ketahui juga di hukum Hooke juga ada yang namanya stres sama dengan modulus elastisitas kali epsilon atau regangan. Jadi ada hubungan antara tegangan ya, modulus elastisitas ya, dan regangan. Nah, selanjutnya persamaan U tadi kita susun ya menjadi setengah UT integral ya 0L B transpos EI B do X. Karena apa tadi? Do kuadrat dx n itu sama dengan B ya. Jadi kita sederhanakan do kuadrat W dx kuadrat itu kita ubah menjadi B
B transpose EIB. Nah, B transpose EIB ini ya integral tertentu 0 sampai L untuk 2 dimensi, maka ini kita sebut sebagai stiffness matrix atau stiffness atau kekakuan dari elemen balok ya, yang sebagaimana ditunjukkan di persamaan 9. Sebagaimana kita ketahui bahwa elemen balok itu memungkinkan atau membolehkan gaya bekerja tegak lurus sumbu netralnya ya, atau gaya bekerja pada atas member atau atas elemen. Nah, tidak selamanya gaya itu juga bekerja pada join atau nodal. Kita sering jumpain ada beban merata atau unit load maupun concentrated load yang bekerja di atas balok gitu ya. Nah, sementara seperti halnya dengan metode kekuatan langsung, padat elemen metode atau metode elemen hingga, prinsip dasarnya juga harus membuat gaya-gaya itu bekerja pada nodal, karena dari nodal-nodal inilah semua informasi seperti deformasi, displacement, even stress dan strain itu terdapat di nodal. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu metode yang mengubah beban-beban yang bekerja di dalam bentang atau di atas bentang itu menjadi beban terpusat yang kita sebut sebagai equivalent joint load method ya. Nah, contoh di sini adalah metode beban merata yang bekerja di simple beam ya. Nah, maka beban merata tersebut akan kita ubah menjadi beban terpusat pada join segi tumpuan sendi dan tumpuan roll masing-masing minus KL per 2 ya, minus KL per 2 karena arahnya ke bawah. Sementara ada tambahan fixed ending moment juga di join ya pada sendi dan roll ya dengan arah yang berlawanan KL kuadrat per 12. Analog terhadap itu di beban terpusat juga sama ya. Hanya saja directionnya berbeda karena beban yang bekerja di tengah-tengah itu menjadi reaksi tumpuan masing-masing P per 2 pada sendi dan roll. Tapi dengan arah yang positif ya karena searah dengan sumbu Z-nya. Tetapi momennya ya atau kita sebut saja friction moment bisa dicek di video slope and deflection ya di channel YouTube Anifal Project. Di situ kita dapatkan minus PL per 8, PL per 8. Mana yang duluan? Apakah yang di join sebelah kiri ataupun join kanan yang minus atau negatif ataukah positif? Itu tergantung pada convention yang kita ikuti. Namun harus konsisten dalam penggunaan ketika masuk ke persamaan selanjutnya. Untuk memudahkan pemahaman kita, ini saya berikan sebuah contoh ya. Saya pilih sebuah balok ya menerus, di mana masing-masing di ujung join 1 dan 3 saya beri tumpuan jepit ya. Dan ada beban concentrated load, beban terpusat, dan momen yang bekerja pada join 2 di tengah-tengah bentang. Profil yang saya pilih pada balok ya adalah IWF 200 kali 150 dengan mutu baja BJ37 ya. Kemudian material properties betul-betul adalah modus elastisitas 200.000 ya, dan Poisson rasionya adalah 0,3. Moment of inertia kita tinggal melihat di tabel itu senilai 5007 ya. E pangkat 4 ya, 507 E pangkat 4, 507 kali 4 mm pangkat 4. Nah, langkah pertama kita akan menentukan dulu elemen matriks kekakuan masing-masing batang. Karena dia tidak ada kemiringan batang ya, dengan kata lain bahwa elemen matriks kekakuan lokal akan sama dengan elemen matriks kekakuan global. Itu sudah pasti. Kemudian kedua batang, batang 1 dan batang 2 memiliki homogenitas bahan yang sama dan panjang yang sama, maka kita cukup menghitung satu ya dari matriks kekakuan elemen batang 1 dan 2. Salah satunya aja. Dengan menggunakan kekakuan balok yang ada pada metode kekakuan langsung atau direct state method, kita bisa sajikan elemen matriks kekakuan lokal dan global dari sistem struktur tersebut. Langkah berikutnya adalah menyusun persamaan keseimbangan atau yang kita kenal dengan equilibrium equation ya. Nah, equilibrium equation itu adalah vektor gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan vektor displacement. Dari ketiga nodal ini, elemen struktur ini kita ketahui memiliki order matrik 6 kali 6 ya. Matrik untuk matriks kekakuan. Dan untuk vektor gaya maupun vektor displacement-nya berukuran 6 kali 1. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, setelah kita susun equilibrium equation, sebagaimana pada tampilan, kita akan melakukan rearrangement and boundary condition. Jadi, karena kita punya join 1 dan join 3 adalah tumpuan jepit, maka bisa dipastikan di sana tidak terjadi translasi apapun, displacement apapun, yaitu translasinya sama dengan 0, dan rotasinya juga sama dengan 0. Sehingga kita memiliki ukuran matrik 2 kali 2 ya, untuk kekakuan, dan vektor displacement juga 2 kali 1 maupun vektor gayanya. Dan setelah kita inverskan matrik kekakuan tadi, ya, yang 2 kali 2 yang sudah disederhanakan, kita akan dapatkan dan dikalikan dengan vektor gaya, kita akan dapatkan displacement sebesar minus 4,21 mm ya, untuk displacement, dan 3,35 kali 10⁻⁷ radian untuk rotasi di join 2.
Setelah kita dapatkan komponen vektor displacement-nya, even itu translasi maupun rotasi pada join 2, di sini kita juga akan bisa langsung menghitung reaksi tumpuannya ya di join 1 dan join 3. Dengan cara mengembalikan ya fungsi-fungsinya tadi, matriksnya kita susun dulu. Untuk arah baris kita menggunakan koordinat komponen matriks omega atau W2 dan theta 2 ya. Sementara untuk kolom ya kita menggunakan referensi dari komponen matriks gaya ya FZ1, MZ1 dan FZ3 maupun MZ3. Setelah kita kalikan dengan vektor displacement yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita temukan bahwa reaksi tumpuan adalah 100 ya, 0,03 Newton masing-masing. Sebenarnya nilai ini kurang lebih ya, jadi 100 Newton karena efek beban simetris tetap di tengah-tengah. Dan momen masing-masing di join 3 dan join 3 adalah 40.085 ya Newton meter, dan dilawan juga negatif ya, minus 39.919 Newton meter. Jadi kurang lebih ya, karena memang bebannya harusnya simetris tengah. Next, selanjutnya setelah kita dapatkan itu juga kita tentukan momen di tengah ya, momen di tengah ya, atau momen maksimum atau momen yang ada di nodal 2 ya. Dengan menggunakan persamaan momen ya, kita dapatkan sebesar 400.205 Newton milimeter ya, atau kurang lebih sekitar 0,4 kN meter. Kemudian menggunakan persamaan sebelumnya tadi untuk mencari tegang lentur, momen maksimumnya kita kalikan dengan pusat berat penampang, sudah bisa ditentukan karena tingginya adalah 200 mm, kita ambil separuh dan ini profil simetris, maka tegang lentur ya adalah 7,89 megapascal. Beberapa referensi yang bisa dipelajari ya untuk pemahaman selanjutnya, yaitu metode elemen hingga dan aplikasi dari Pak Profesor Insinyur Bambang Sutendra MSc PhD, atau juga bisa membaca di Claus-Jurgen PT ya, Finite Element Procedures, dan pemodelan elemen hingga struktur menggunakan abacus ya oleh Dr. Nestor Muslih dan kawan-kawan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan elemen balok 2 dimensi ya, menggunakan pendekatan finite element method atau metode elemen hingga dan metode kekeluaran langsung direct status method. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya, serta untuk mendapatkan updatean terbaru dari video-video terkait metode elemen hingga, analisis struktur, dan tentunya teknik sipil lainnya, silahkan aktifkan bel notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.